dibuka dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Teresia Kirahani. Waktu dan tempat yang bersedia. Baik, terima kasih Bu Rita dan teman-teman, Bapak Ibu guru yang saya banggakan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini biasanya Bapak Ibu guru berputar dengan banyak hal karena sudah pulang anggur, tetapi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan diseminasi dari teman-teman guru penggerak. Ada Bu Lila, ada Bu Vita, ada Bu Dina dan Pak Heri. Jadi nanti akan melakukan kegiatan seperti ini selama 4 hari. Mohon teman-teman berkomitmen, apalagi kita menanamkan budaya positif. Nanti kita dengarkan seperti apa. Apakah budaya positifnya saling jajakin atau budaya positifnya berangkat pagi, beri salam dan sebagainya. Kita tunggu saja seperti apa. Guru penggerak sudah mendapatkan sesuatu yang dapat kita terapkan atau implementasikan di sekolah kita, terutama kita sebagai guru, menjadi contoh maupun teladan bagi anak-anak kita. Selamat untuk mendengarkan diseminasi dari teman-teman guru penggerak, sehingga nanti akan menjadi semua guru penggerak yang menggerakkan pendidikan semakin maju untuk SD dan khususnya dan bagi bangsa Indonesia. Demikian, tidak perlu panjang lebar karena ini waktu sudah dibatasi dan banyak hal yang harus Bapak Ibu dengarkan. Maka selamat berdiseminasi, semoga bermanfaat dan dapat membuat SD Salatiga semakin maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tere atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lila Septriani. Waktu dan tempat kami disini. Saya di belakang ya. Terima kasih Ibu Teresia Kirahani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Salatiga 06 yang sudah membantu dan mendukung acara ini untuk kami melakukan penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai. Sebelumnya saya ingin kita supaya semangat tepuk-tepuk dulu. Ya, Bapak Ibu silakan berdiri sebentar. Ya, Bapak Ibu coba ya supaya kita semangat, tepuk simpati ya, tepuk simpati. Terima kasih, silakan duduk kembali. Masih fokus. Nah, kepala masih semangat. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang budaya positif. Budaya positif itu dimaksudkan supaya kita dapat membentuk karakter-karakter baik dari murid ya. Untuk kurikulum merdeka peserta didik kita memanggilnya murid. Nah, jadi pendidikan itu tidak melulu soal nilai akademis, tetapi juga bagaimana karakter peserta murid kita itu sendiri. Nah, konsep budaya positif yang akan kita pelajari hari ini ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan,
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan ke materi yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi yang setiap pagi sudah kita nyanyikan, sudah kita ingat-ingat, ya. Apa saja itu? Saya minta coba Pak Aji sebutkan profil pelajar Pancasila. Satu saja. Terima dan bertakwa pada Tuhan. Biasanya saya juga ingatnya dengan sambil nyanyi. Pak Milan? Berakhlak mulia. Betul, berakhlak mulia. Mandiri. Kayaknya ini semua Budina ya. Iya nggak? Kalian di sini. Kayaknya Budina yang akan menyebutkan profil pelajar Pancasila. Mungkin tidak serta-merta kita bisa menghasilkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, tetapi nanti membutuhkan proses. Nah, salah satu prosesnya adalah melalui budaya positif. Yang pertama ini adalah dengan pembelajaran dengan paradigma baru itu tadi. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa banyak sekali miskonsepsi yang ada atau yang ada di benak kita. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu bisa dilihat dari gambarnya. Ilusi bahwa apa yang disampaikan dari guru itu sendiri adalah baik untuk murid. Ya, jadi murid hanya kita beri masukan saja tanpa mereka bisa memberikan berpendapat. Istilahnya tanpa mereka, jadi mereka hanya bergantung kepada kita sebagai satu-satunya sumber yang nanti mengontrol murid apa yang bisa masuk dan apa yang tidak bisa. Kita juga berilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, gambar ini sangat mewakili. Dan yang kedua, miskonsepsi yang kedua, bahwa kritik itu membuat murid merasa bersalah. Kritik membuat murid merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, ya. Jadi kalau kita murid berbuat kesalahan, kemudian kita bilang, nah itu apa akibatnya, bla bla bla. Nah, guru menasehati dengan membuat salah, memberikan hukuman. Nah itu kita merasa dulu ya, zaman dulu bahwa itu akan berdampak baik buat murid. Dan kita juga berilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kamu tuh ini harus bisa matematika. Kamu itu harus pintar matematika. Anak pintar itu adalah yang nilainya bagus di matematika, di IPA. Nah, itu ya. Jadi kita harus merubah ini.
dunia. Yang kemudian yang di sebelah kiri adalah teori kontrol tentang dunia. Ya, bahwa yang pertama realitasnya kita sama. Ya, padahal ini realitasnya kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal semua orang itu bisa, ya Bu, dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal nggak bisa, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, kebutuhan sendiri, yang artinya itu prioritas seseorang tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika murid kita berlaku buruk, yang berlaku yang tidak sesuai dengan keinginan kita langsung mengecap anak itu jelek, anak itu nakal, anak itu tidak berakhlak ya. Tetapi seharusnya kita memikirkan atau kita berpandangan sebaliknya. Oh, itu pasti ada tujuannya perilaku buruk itu. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Itu nanti di segitiga restitusi. Jadi kita bisa mengungkapkan, ya, kenapa murid ini kok yang kita cap nakal melakukan hal tersebut. Nah, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau zaman dulu anak-anak kecil tuh tergantung mama mau, yuk kamu ikut lomba, saya tanya mama dulu. Ayo kamu ini, saya tanya ibu, bapak dulu. Nah, seharusnya yang semua keputusan itu ada di tangan murid itu sendiri, ada di tangan anak itu sendiri, kita sendiri. Jadi kita yang mengetahui, kita bisa mengontrol diri kita sendiri, apa yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian sebaliknya, saya merasa bisa mengontrol orang lain, padahal tidak bisa. Kebalikannya dari tadi ya, dari yang sebelumnya, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika sebenarnya bujukan itu tidak diperlukan jika kita melakukan langkah-langkah yang baik. Melalui apa? Kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru yang sesuai dengan masing-masing individu atau personal. Kemudian, nah, model berpikir menang kalah. Kalau aku tidak juara pasti aku kalah. Kalau aku tidak berani maju, tidak dikirim guru-guru, itu berarti aku bodoh. Bukan. Nah, kita harus kembalikan pada model berpikir menang-menang. Oh, aku sekarang tidak, istilahnya kayak tidak menjuarai sesuatu. Oh, berarti prosesmu kurang. Bukan berarti kamu kalah sekarang. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Jadi yang harus kita rubah mindset kita tentang paradigma baru dalam belajar itu seperti ini. Oh ya, Bapak Ibu tadi saya lupa bersepakat. Jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, kira-kira mau langsung ketika saya memberikan materi, atau nanti setelah saya selesai memberikan materi, atau kalau saya boleh diinterupsi, atau Bapak Ibu nyamannya kalau nanti setelah satu selesai atau setelah semuanya selesai. Begitu Bapak Ibu, bagaimana enaknya? Setelah selesai materinya. Gimana Pak Mela? Setelah selesai materi. Oke. Berarti setelah selesai materi ada sesi tanya jawab ya. Baik, ini berarti saya dan tim jadi akan memberikan materi dulu. Nah, sekarang materi yang kedua adalah disiplin positif. Coba Bapak Ibu, kita sama-sama merenungkan dulu.
disiplin. Data tepat waktu. Ya, disiplin dia Kak beda. Data tepat waktu. Tidak terlambat. Tidak terlambat dan tepat waktu. Oke, menurut Pak Mela disiplin itu datang tidak terlambat dan tepat waktu. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke. Ini tadi mindsetnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Asal ada alasannya. Nah, Bu Moni, rajin dan tertib. Rajin dan tertib. Tertib kepada siapa? Kepada aturan. Oke, tertib kepada aturan. Ya biasanya kalau mendengar kata disiplin kita maksudnya harus sesuai aturan ya Bu. Ya harus sesuai aturan. Coba kita lihat lagi. Nah, disiplin positif ini jadi saya tidak akan mengambil kesimpulan sesuai pikiran saya sendiri, tetapi saya akan menarik dari pemikiran tokoh pendidikan nasional yang sangat luar biasa. Meskipun beliau hidup di era zaman dahulu, masih masa penjajahan, dan perlu Bapak Ibu ingat bahwa beliau itu latar belakangnya orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berkecukupan, orang yang bisa merdeka pada waktu itu ya, di sekitarnya tidak merdeka, tetapi beliaunya harusnya bisa merdeka. Tetapi beliau mengabdikan dirinya dengan concern fokus dengan pendidikan Indonesia, fokus dengan perkembangan pembelajaran di Indonesia, dan beliau tidak enak saja melakukan hidupnya sesuai dengan kelasnya pada waktu itu. Tapi yang luar biasa lagi, pemikiran beliau yang zaman dahulu itu bisa diimplementasikan dan sekarang menjadi dasar pendidikan bagi kita. Nah, itu sungguh luar biasa yang membuat saya itu sangat kagum pada beliau. Nah, di sini Ki Hajar menyatakan, ini salah satu ya dari hasil pemikiran beliau yang begitu banyak. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Sampai di sini Bapak Ibu apakah setuju? Setuju nggak? Disiplin yang kuat syarat sukses istilahnya dalam pembelajaran. Setuju ya? Sepakat? Iya. Iya. Nanti kita akan melihat lagi. Nah, jadi itu sudah memberitahukan bahwa kuncinya itu ada disiplin. Tentu saja disiplin dalam segala hal. Disiplin di sini dari kata disiplina yang berarti belajar. Saya juga waktu mengetik ini juga baru tahu bahwa disiplin itu artinya belajar, Bu. Iya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian setelah disiplin itu sendiri, nah memang ada disiplin negatif. Kalau kita kan membahas tentang disiplin positif, ya, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ketika anak-anak sudah disiplin, dan itu artinya tumbuh dari dalam hatinya, jadi mereka tidak perlu lagi diiming-imingi oleh penghargaan. Mereka sudah kayak bukan robot ya, tapi itu tuh sudah mendarah daging. Jadi membudaya, betul Bu, membudaya. Jadi ketika bukan karena takut hukuman, bukan karena pengen penghargaan, tetapi ya sudah, dia sudah menyadari bahwa hal ini baik untuk dirinya dan itu akan dilakukan. Nah,
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentu saja disiplinnya ini ke arah yang lebih baik. Nah, itu tadi tentang disiplin positif. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal atau universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tidak mungkin dong kita sendirilah sebagai guru nggak punya ini ya tujuan negatif untuk diri kita sendiri. Siapa yang mau? Adakah? Tidak ada yang bilang. Pasti kita mempunyai tujuan yang positif untuk diri kita dan juga orang lain. Belum tentu. Nah, nanti tapi kalau kita sudah tahu nilai-nilai kebajikan dan tentu juga tadi ya didasari dengan nilai-nilai agama, pasti kita tidak akan mengimpikan tujuan jelek untuk sesama kita, itu tidak mungkin. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal. Universal artinya apa? Bisa diterima oleh banyak orang, yang memang dicita-citakan banyak orang, dan tentu saja lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi meskipun berbeda suku, tapi ya pengen juga tahu sejahtera. Berbeda bahasa, tapi pengen juga tahu rukun. Berbeda budaya, pengen juga apa? Damai, gitu ya. Nah, setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan yang menurut Dr. William Fraser pada teori kontrolnya ini tentu saja tujuan yang bersifat positif. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, seperti yang diutarakan oleh Diane Gosel 1998. Nah, itu tadi yang sudah mendarah daging, artinya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu seperti yang kita kenal tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ya. Perlu kita ketahui dulu kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Pengertiannya adalah, coba bacakan Bu Tere, tolong dibacakan pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, tadi nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia supaya tadi nilai-nilai kebajikan budaya positif tadi bisa diimplementasikan, manusia harus memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu yang dasar, yaitu keseimbangan kondisi fisiologis dan juga psikologisnya yang tidak kelihatan. Psikisnya apa? Fisiologis itu yang kelihatan, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.
Nah, 5 kebutuhan dasar ini apa saja sih? Ada yang pertama bertahan hidup. Coba bertahan hidup itu dengan cara apa? Coba dari bertahan hidup ya biar hidup manusia perlu makan, supaya nanti memiliki energi untuk melakukan kegiatan. Sambil makan ya dan lain-lain ya tentunya. Artinya yang berkecukupan sehingga boleh dikatakan kondisi kesehatan yang baik sehingga untuk melakukan aktivitasnya lebih maksimal. Tapi nek kurang muka budok di sini terus ngantuk, maka dikembali sadar itulah yang dibutuhkan oleh kita semua. Maka setiap siang kita makan siang supaya kita sampai hari ini masih semangat. Ya, kelihatan sekali ini kamarnya alhamdulillah masih segar. Teman-teman juga tidak ngantuk kok. Oh, kelihatan serius ya. Ini menunjukkan salah satu bertahan hidup dengan makan itu penting. Tapi orang sak-sae. Jangan makan yang bobok-bobok itu yang cepat saji karena kondisinya menjadi lemah. Ini untuk pasti kita selalu menyiapkan makanan sehari-hari yang menyehatkan. Terus salah satu itu ya dulu. Ya betul sekali Bu, untuk bertahan hidup kita perlu yang pertama makan dan minum. Nah, kalau bernapas itu tidak usah kita sebutkan karena itu sudah otomatis kalau berhenti kan. Nah, tapi kalau makan dan minum kita terjeda, kita masih bisa bertahan tapi tidak maksimal. Ya lemes itu tadi, ya gampang ngamuk, ya Bu ya. Kalau saya nanti kalau lakas sedikit itu terus boleh. Bulan ini sudah ngopi hari ini? Sudah ya? Oh, makanya tetap semangat. Biasa masing-masing sudah ngopi. Bu Vita ya sudah ngopi. Saya sudah makan. Setiap hari ya yang masakan Bu Vita enak sedikit ya Bu. Ya itu bertahan hidup, makan, minum, juga tempat tinggal. Nah, itu yang membuat kita awet ya, nanti bisa bertahan lebih lama daripada yang mungkin tidak punya rumah, tapi bisa juga ya yang tidak punya juga bertahan. Tapi itu salah satu poin supaya kita bisa bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Coba siapa yang bisa memberikan contoh kasih sayangnya siapa dan rasa diterima oleh siapa yang bisa membuat kita itu bisa move on, bisa melanjutkan hidup going on gitu ya. Ya, Kak Mela. Contoh kasih sayang dan rasa diterima. Contoh misalnya saya dari luar Jawa, budaya dan juga yang berbeda ke Jawa ya. Jawa yang dengan dia punya apa ya terbukaan. Terus saya masuk di wilayah Jawa. Dan sini bagaimana perilaku saya terhadap orang-orang lingkup saya, lingkup teman kerja. Saya juga harus bisa minimal beradaptasi, ya kan, tidak egois. Dan ketika saya tidak melakukan mementingkan diri atau ego yang tinggi, maka secara otomatis saya jadi diterima oleh mungkin dengan hidup. Itu saja termasuk budaya. Berarti penting ya Pak untuk diterima. Misalnya Pak Mela kan setiap hari di sini bekerja di sini. Tidak dibilang sendiri. Iya. Itu bully ya Bu ya? Nah, enggak ya Pak ya? Iya. Pak Mela merasa diterima dan itu membuat Pak Mela itu merasa apa Pak? Betah ya, tenang. Jadi setiap hari kalau mau berangkat ya kangen. Jadi karena kita tidak kata Pak Mela tadi, kita tidak kayak misalnya meskipun berbeda sendiri ya Pak ya, kita semuanya beda. Ada bahasa kita yang mungkin berbeda. Pak Mela ngomong bicara cepat sedikit aja saya kadang agak ngerti ya Pak.
coba tahu. Nah, dengan bahasa Portugisnya Pak Melan yang kadang-kadang kuat, kita jadi belajar. Oke, obrigado. Obrigado Pak Melan? Iya. Dan nah, kasih yang terutama yang kasih sayang dari siapa yang Pak Melan harus dapat, yang bisa membuat Pak Melan menguatkan Pak Melan. Kalau di rumah ya istri, anak keluarga, kalau di sekolah kan. Iya. Berarti keluarga ya Pak. Nah, kasih sayang keluarga itu yang utama. Baik, kemudian di rekan kerja, karena setiap hari ketemu selain di rumah rekan kerja. Meskipun ya sering salah, saya juga sering Pak. Tentunya ini Pak. Pak, kalau ada temannya itu berarti nggak salah kali ya. Jadi kalau itu menunjukkan kita banyak seragam. banyak agama ya, makmur ya. Iya. Saya juga beda. Beda. Kalau saya itu berangkat kok beda sendiri. Ketika Pak Giman masuk, oh sama, lega. Tapi sebenarnya ya Bu itu salah. Saya salah. Ya pasti ada perasaan tidak enak. Pasti ada perasaan Pak Melan, meskipun saya yakin pasti ya itu Riko kan Pak Haji bilang Riko. Masih oke. Iya. Pak Melan juga, wah saya pikir Saya sudah izin ya kemarin. iya. Jadi nggak apa-apa Bu, kalau benar kan ada tujuannya ya. Jadi maksudnya kita misalnya itu tuh juga tanpa sebenarnya udah diingat-ingat kayak saya sepertinya, oh ini hari Selasa. Saya kira-kira minggu kedua, tapi ternyata minggu ketiga. Tapi sebenarnya tidak bermaksud untuk tidak berseragam sama dengan temannya, tapi karena luput minggunya itu loh Bu. Itu termasuk dalam pembahasan di sini. Oh ya, itu termasuk dalam. Makanya saya ngaku salah. Iya, enggak, saya merasa bersalah. Saya memang mengakui saya salah. Nah, untuk memperbaikinya, nah itu nanti kita masuk ke restitusi yang akan disampaikan nanti oleh rekan saya. Nah, kemudian penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia, penguasaan kok termasuk ya? Penguasaan apa itu? Adakah yang ingin penguasaan? Apa maknanya? Penguasaan atas hak milik atau barang. Oke. Tapi kok dasar ya Pak? Iya, kalau seandainya seseorang tidak bisa apa ya, merasa Apaan? Ya perkenalkan namanya Haji dari Sotero. Untuk penguasaan mungkin penguasaan kompetensi yang kita miliki untuk bertahan hidup pada hubungannya, kemudian penguasaan teman-teman agar bisa menyayangi kita, agar kita bisa diterima, dan penguasaan untuk penguasaan untuk bisa membuat senang teman, semua itu ada hubungannya. Jadi semua penguasaan yang paling besar itu bisa menguasai keadaan di mana kita berada. Iya, betul sekali Pak Haji, Pak Melan. Ya, penguasaan tidak hanya terhadap sesuatu yang terlihat. Menguasai, karena misalnya ya suami saya menguasai dalam arti yang negatif, tidak. Tapi penguasaan dulu kebutuhan dasar kita bisa menguasai diri, menguasai keadaan untuk menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, itu penguasaan. Jadi termasuk dalam hal itu kebutuhan dasar akan manusia. Kalau tidak bisa menguasai diri, nanti dipikir orang apa itu? Misalnya, pengen ngamuk ya ngamuk aja, pengen
gitu ya. Oke, sekarang kesenangan. Kesenangan itu apa? Kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Kalau ini biasanya kita kebutuhan itu dibagi menjadi berapa tahun Bu? Ini kayaknya kelas 5 ya? Ya, pelajaran ya? Kelas 5 yang kurkilas ya? Ya, kebutuhan itu dibagi menjadi berapa Bu? Kebutuhan dibagi menjadi 3, ada BMR, tersier, dan sekunder dan tersier. Oke, kalau kesenangan itu termasuk apa? Kesenangan itu masuk yang tersier. Tersier ya. Contohnya, Kesenangan mungkin itu kebutuhan dasar kita untuk bisa bersenang-senang, mungkin contohnya berwisata, melakukan kesenangan mereka, hobinya, mungkin berpergian dengan teman-temannya, memiliki barang-barang mewah, mungkin salah satu kesenangan juga. Itu yang teksnya. Kemudian yang sebelumnya yang tersier dibeli. ya, itu ya kesenangan. Betul Bu. Betul Bu Eli bahwa kesenangan masuk di kebutuhan manusia yang tersier. Jadi kesenangan yang disebutkan oleh Bu Eli tadi tentang kepuasan diri, tentang memenuhi apa yang ada di dalam diri kita. Misalnya tadi bersenang-senang bersama teman, terus hangout ya dengan teman, kemudian ada juga yang healing, ada juga yang kesenangan untuk menikmati barang-barang mewah. Nah, ya saya mengakui itu karena saya lihat di medsos banyak yang apa itu namanya? Flexing ya, flexing. Nah, setelah flexing mereka itu merasa bangga, puas karena diakui oleh orang lain, dan itu mungkin membuat mereka strata hidupnya naik. Jadi ketika mereka bisa merasakan itu, mereka merasa puas. Nah, kemudian tentang kebebasan. Menurut Bapak Ibu, kebebasan itu kebutuhan dasar kita enggak? Iya ya. Mas Aji enggak apa-apa? Perkenalkan dulu katanya. Baik, terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Kebebasan itu menurut saya tergantung konteksnya. Kalau konteksnya dalam kedisiplinan, mungkin kebebasan itu kurang tepat. Tapi kebebasan dalam kita berpendapat, kebebasan dalam kita mengutarakan pikiran-pikiran kita mungkin bisa. Tapi kalau kebebasan dalam hal disiplin positif, kalau kita bebas, akar egois juga kurang tepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji, betul sekali. Karena kita mengacu kepada disiplin positif sebagai tujuan hidup kita. Yang tadi ada indikatornya ada dalam nilai-nilai kebajikan. Tentu saja kebebasannya adalah kebebasan yang positif, kebebasan yang baik bagi semuanya, bagi kita dan juga bagi orang lain. Nah, kebebasan itu tentu saja tidak yang bersifat negatif, bebas keluar malam, keluar masuk rumah tanpa gabibu, padahal ada orang tua yang menunggu di rumah, orang tua yang membutuhkan istirahat, atau kita bebas untuk meninggalkan murid-murid ketika kita misalnya ada pelatihan tanpa misalnya memberikan tugas atau delegasi kepada guru lain, minta tolong pada guru lain. Kebebasan juga ketika kita mau nggak masuk karena sesuatu yang tidak penting atau kita malas saja. Nah, itu juga tidak baik. Itu kenapa tidak baik dan tidak? Itu yang kita maksud
karena itu tidak ada dalam nilai-nilai kebajikan untuk menuju pada disiplin positif itu tadi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Nah, apa sih itu? Nah, mari kita praktik. Boleh ini tentang menggenggam tangan. Jadi berpasangan, yang satu menggenggam kencang sekali, ya, yang mempertahankan genggamannya, yang lainnya berusaha untuk membukanya. Nah, Bapak Ibu boleh melakukan segala cara untuk membuat genggaman ini tuh terbuka. Coba, Tere mau tetap sama Mas Aji atau mau yang Putri? Pak Kenan sama Pak Aji. Coba menggenggam. Siapa yang mau menggenggam? Siapa yang mau buka? Jangan diskusi pertahankan. Bener. Ya, coba genggam. Siapa yang? Oh ya, yang menggenggam Mbak Ria. Yang di sini Miss Putri, yang di sini Pak Aji. Silakan bagaimanapun caranya harus terbuka. Tidak boleh ancaman, gitu. Perintah. Oh, halus ya Bu perintah. Silakan. Genggam. Bukalah sampai terbuka. Bagaimanapun caranya. Mulai saya orang tak buka. Dana bosego. Aku kira orang tak saya. Dipaksa ya Pak? Coba. Ini tadi kan yang menggenggam Pak Aji. Saya mau tanya dulu. Pak Aji, kenapa kok membuka tangannya? Merasa kesakitan. Emang tadi dia main kalau Pak? Dipaksa untuk terbuka. Jangan lagi aduh. Caranya gimana? Paksanya gimana tadi? Dia paling ditekan terus Pak, memang tadi apa yang dilakukan kepada Pak Aji yang besar ini sehingga genggaman tangannya bisa terbuka oleh Pak Kenan yang berusaha keras dengan tenaga, pokoknya ada celah yang bisa lemah itu jadi terjadi. Celahnya ada di jempolnya. Iya, kalau ketika jempolnya di luar, dipegang jempolnya ini pasti semuanya terbuka. Ketika dia sembunyi jempolnya agak susah. Oh gitu, ada kelemahan ternyata. Jempolnya itu. Oh, berarti itu kuncinya ya Pak. Tadi kan kuat ya, tapi yang dibuka jempolnya. Nah, karena jempolnya semuanya gampang untuk dibuka. Kuncinya di jempol. Oke, kalau Bu Tere, tadi kok Miss Putri bisa terbuka? Saya malah kerja juga. Saya hanya menjalankan diri ya Pak. Kalau saya bilang, nengok kok aku wajib. Ya ada kantem. Gini aja. Halus ya Bu. Yang satu cara halus, yang satunya Riko. Kalau tadi Bu Nila kok dibuka bisa? Oh nggak bisa. Oh serak ya. Belum terbuka. Oh Bu Monik belum. Masih orisinal kata. Masih kenceng. Genggamannya masih kenceng. Masih sagelan betul. Jadi sulit dibuka. Ya Bu, emang apa yang dilakukan
Moni. Berbagai cara itu apa saja? Kata Bu Moni, Bu Nila punya genggaman tangan yang sebut ikat Bu. Yang sudah dilakukan Bu Moni tadi mengancam. Terus apa? Kata-kata habis nggak bisa, kata-kata kasar nggak bisa. Kayak kata-kata kasarnya Bu Moni gimana ya? Kasarnya Bu Moni itu gimana? Saya nggak bisa membayangkan. Ancamannya juga gimana coba? Nggak ada ancamannya. Tidak merasa diancam ya? Aman ya? Nah, tadi itu yang sudah saya tanyakan. Apakah teman membuka kepala tangan Anda itu? Mengapa? Apa alasannya? Nah, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan? Mengapa? Apa alasannya? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya itu siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Coba, siapa yang di tempatnya Pak Melani, pasangan Pak Melani sama Mas Haji itu siapa yang memegang kendali? Pak Melan sebagai pemegang kendali karena bisa membuka kepala tangan. Di sini Bu Tere, di sini Mbak Nila. Halus ya. Nah itu dia. Itu beban psikologisnya Bu. Yang main beban psikologisnya. Iya. Ya. Nah itu tadi ya Kak dari itu. Nah Bapak Ibu sebenarnya bisa tahu ya. Tuh, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, namun Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jika tadi Pak Melan tidak punya trik, Pak Melan itu sebenarnya mengontrol dirinya sendiri. Coba kalau Pak Melan tidak mau berpikir cuma buka aja. Iya, padahal Pak Aji kan lebih besar ya. Tapi karena Pak Melan Bu lebih besar bukan berarti lebih besar. Oh betul ya, jadi Pak Melan itu mengontrol dirinya sendiri dengan cara berpikir caranya triknya supaya genggaman Pak Aji yang besar itu, yang kuat itu bisa terbuka. Oke. Kemudian, nah, kenapa Pak Melan kok pilih jempol dulu? Nah, jempol ini merupakan apa ya? Kuat jarinya. Oh iya, karena jempol merupakan ibunya jari ya. Istilahnya kayak pimpin aja. Nah, ini ibunya. Nah, ibunya sudah kegenggam, sudah dikalahkan. Kemudian jari yang lainnya menyerah. Jadi lemah ya Pak? Ya Pak Aji ya, lemah ya tadi ya. Kekuatan ibu besar. Kekuatan ibu besar. Nah itu berarti semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ketika ada triknya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Coba tadi Bu Tere ada kolaborasi dengan Miss Putri, tidak dengan cara kekerasan, tetapi diberikan guyon-guyon, diberikan perkataan halus. Miss Putri merasa mungkin nyaman. Oh ya, apa nak Bu Tere sampai oh iya ya, kenapa kok dibuka? Pas satu kata tapi pas takut. Ada halus ya Bu ya. Nah itu nih apakah ibu menakutkan? Jawabannya sih tak jawab ya tidak. Kan ibu
Di belakang saja. Enggak. Oh ya, tapi saya betul. Nah, kemudian bahwa realita atau kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus mau mengetahui situasi bahwa apa. Oh ya, terima kasih Bu Tere. Selamat melanjutkan kegiatan yang berikutnya. Semangat. Ya, terima kasih Bu. Jangan takut ya. Kalau saya ada di sini, Ya, tapi nyaman. Kalau nggak ada saya kan nyaman. oh, terima kasih Bu. Ya, dadah. Ya. Dan kemudian nih ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tingkat rendah. Ya sebenarnya kadang saya pengen pakai seragam yang nih ya, seragam yang beda pada suatu saat biar kelihatan lebih cantik, tapi daripada dapat hukuman nanti ditegur. Nah saya memilih untuk memakai seragam. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya tak berangkat lebih pagi supaya dapat pujian dari ibu kepala sekolah. Tapi delala saya kalau pas berangkat pagi itu memang pas enggak. Jadi saya yang penting bukan saya berangkat tepat waktu pada waktunya itu bukan karena saya ini pengen sebenarnya untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi orang melakukan sesuatu itu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi apa Bu? Oh iya. Ini motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Anda ini ada orang cantiknya? Dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Apakah mau mendapatkan hukuman, mendapatkan pujian, atau memang kesadaran diri? Kira-kira Bu Dina, Bu Monik, atau murid-murid itu melakukan sesuatu itu tidak pengen dapat hukuman, pengen dapat penghargaan atau kesadaran diri? Kebanyakan dari mereka. Biar tidak dapat hukuman. Berarti belum punya kesadaran diri ya. Oke. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang kita pelajari. Kita sebenarnya sudah meninggalkan hukuman, ya. Ini yang kita bicarakan dalam hal pendidikan ya, pembelajaran. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Langsung saja kita lihat, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dilihat di PPT yang sudah saya share di grup. Nanti bisa dilihat antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Coba nanti dilihat sendiri. Kemudian, nah, coba Bapak Ibu guru
kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke. Kemudian betul hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Iya, itu hukuman karena tidak ada hukumannya itu apa yang diperbuat tidak ada hubungannya dengan terlambat. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Alasannya apa? Karena apa? Iya, kata Bu Monica ada hubungannya mencoret-coret kertas teman sebagai tanggung jawabnya dia harus mengganti kertas teman itu. Dan yang terakhir coba saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Ya, apa? Konsekuensi karena ada hubungannya dengan PJOK. Mungkin mereka sudah melakukan pemanasan ya 10 menit. Nah, dia tidak ikut, jadinya itu konsekuensi. Beda kalau terlambat 10 menit dalam bahasa Indonesia, maka itu akan menjadi hukuman. Oke, Bapak Ibu sudah paham ya? Dan kemudian ini nanti contoh-contohnya bisa dilihat di PPT yang sudah saya share. Kemudian, nah sebenarnya penghargaan itu bisa berupa hukuman loh, karena jika kita menjadi terbeban ya setelah kita mendapatkan penghargaan, mungkin kita harus mempertahankan prestasi kita dengan cara yang tidak kita sukai, itu juga merupakan hukuman bagi sebagian orang yang hanya ingin memuaskan seseorang ya atau sekelompok orang. Nah, nanti posisi kontrol guru akan dilanjutkan oleh teman saya dan untuk yang sesi saya sudah berakhir pada saat ini. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Pak Haji? Hah? Ya, silakan memberikan pertanyaan. Bapak Ibu yang ada pertanyaan? Adakah yang ingin ditanyakan sehubungan ini tadi? Ini meminta saran saja ya Bu. Saran misalkan di kelas itu ada yang tidak mengerjakan PR tugas atau ada buku yang ketinggalan. Sebaiknya konsekuensi apa yang pas untuk anak tersebut, tapi supaya dia tidak mengulangi hal itu lagi, tidak mengerjakan PR atau tidak membawa tugas seperti itu. Terima kasih. Bagaimana jika sebenarnya ini nanti ada di materi selanjutnya ya, yang berhubungan dengan restitusi. Cuman ini saya tidak akan berdasarkan, tapi berdasarkan pengalaman ya, pengalaman bahwa ketika anak tidak membawa buku atau tidak mengerjakan PR tugas, yang pertama gini, saya tidak mau anak itu nanti misalnya seperti zaman dahulu mengerjakan di luar, mengerjakan PR karena di luar itu sebenarnya konsekuensi, tapi yang di luar kelasnya itu tidak, konsekuensi itu hukuman karena dia dibedakan, dia akan merasa mendapat tekanan. Jadi kalau mengerjakan PR-nya itu konsekuensi, tapi yang di luarnya itu hukuman. Nah, saya oke, kamu tidak mengerjakan, memang saya tunda dulu Bu, untuk supaya dia bisa membahas tidak ketinggalan dengan teman lainnya. Nah, nanti pulang sekolah konsekuensinya teman-teman itu kan ada waktu di rumah untuk mengerjakan PR. Nah, sekarang karena kamu tidak sempat di rumah, kamu kerjakan di sekolahan pada saat pulang sekolah. Jadi itu kayak konsekuensi ya, mungkin berupa hukuman ya. Kalau buat mungkin, tapi maksudnya bahwa itu supaya dia tidak merugikan dia, tapi ada juga efek jerah. Efek jerah bahwa oh iya kan waktu
Nah, atau bisa juga ketika pulang sekolah, oke, sekarang kamu tuangkan misalnya apa perasaanmu ketika kamu tidak mengerjakan PR. Terus kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kamu nanti akan merubahnya supaya kamu tidak lupa lagi. Itu saya minta tuangkan dulu dalam tulisan. Dan nanti baru saya bahas dengan anaknya. Jadi supaya anak punya waktu untuk berpikir. Sebenarnya itu nanti untuk apa ya? Kayak kita punya sesi sendiri wawancara dengan materi ini nanti ke depannya restitusi itu. Terima kasih sekali Bu Moni, pertanyaannya yang bagus. Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi? Ya, jika tidak ada nanti kalau masih ada pertanyaan setelah saya menyampaikan, boleh pertanyaan yang tentang materi ini boleh disampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu posisi kontrol guru? Ayo, ada yang sudah tahu dunia? Yang sudah tahu belum dunia? Oh ya, baik, kita akan belajar bersama-sama dunia. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Apa saja? Ada yang sudah tahu? Mungkin Bu Lila. Siapa Bu Lila? Bu Lila atau kita sudah buku kita? Tahunya bagus ini ya, yang pemberi hukuman karena itu udah dari dulu guru ya memberi hukuman pada murid yang membuat kesalahan. Terus apa lagi ya? Dan ini juga sering membuat rasa bersalah kali ini. Jadi supaya anak itu jadi dibuat merasa oh ya aku melakukan kesalahan. Itu yang lain lagi. Terima kasih Bu Lila, kita berjawab. Betul, ada yang disebutkan oleh Bu Lila itu memang betul. Salah satunya tadi salah juga ya. Kita akan ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita semua kan sebenarnya sudah tahu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Keyakinan kelas apa bunyinya? Ya, keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama, kemudian diyakini untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Seperti itu kira-kira. Ada yang lain? Bu Loli mungkin? Bu Loli? Tahu keyakinan kelas Bu Loli? Segitiga restitusi. Nah, apakah Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi murid-murid Bapak Ibu di kelas? Adakah yang pernah melakukan segitiga restitusi? Pernah? Mungkin Budinya pernah melakukan segitiga restitusi? Iya, pernah. Dan contohnya dalam kasus apa? Kasus misalnya kasus siswa terlambat, misalnya kasus siswa yang membuli, kemudian yang kebanyakan rata-rata membuli seperti itu, tidak mengerjakan PR, seperti itu buktikan. Baik, Bu Dina. Nah, dalam materi saya yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai segitiga restitusi ini. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan restitusi merupakan sebuah tawaran dan bukan merupakan paksaan. Fokus dari restitusi adalah memberikan solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dengan restitusi ini
Baik, Bapak Ibu, berikut merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai tahap-tahap pada segitiga restitusi ini. Dalam menerapkan budaya positif yang telah kami peroleh selama kami mengikuti kegiatan Guru-Guru ini, semoga semua yang telah kami sampaikan membawa manfaat bagi Bapak Ibu dan kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sudah minta waktunya. Saskia, sini nak. Oke, kamu disuruh tinggal di kelas sama Bula, teman yang lainnya olahraga. Nah, kamu tahu nggak kenapa Bula panggil Saskia? Tahu, Apa coba? karena tidak membawa baju olahraga. Oh, tidak membawa baju olahraga. Oke, kenapa kok Saskia tidak bawa baju olahraga? Karena saya tadi malam itu saya sudah ngantuk gitu, terus hanya menata pelajaran BJOK-nya saja. Terus saya pikir tidak apa-apa lah, besok pagi saja gitu. Terus ternyata lupa sampai pagi-pagi. Oh, berarti Saskia lupa ya? Iya, Padahal udah nata jadwal. udah. Oke, nggak apa-apa Saskia, namanya lupa terus bagaimana ya? Apa? Bu Lila tidak menyalahkan sih. Tidak hanya Saskia, kadang Bu Lila juga lupa bawa apa, lupa ada kegiatan apa. Nah, tapi kita harus sadar, misalnya lupa membawa baju olahraga itu betul atau salah menurut Saskia? Salah. Kenapa kok salah? Ya, karena tidak bisa mengikuti pelajaran juga, tidak bisa ada ilmu yang baru di otak kita. Oke, berarti itu buat Saskia merugikan atau tidak? Merugikan sekali. Merugikan sekali ya. Oke, nah kalau tadi Saskia bilang alasannya karena lupa. Ya, udah nata jadwal nih, tak ngantuk mau ngambil baju, anak besok aja besok pagi. Iya. Tapi akhirnya malah lupa. Nah, Saskia, kira-kira Saskia tahu nggak? Kita kan ada kesepakatan keyakinan kelas kemarin yang sudah kita buat. Nah, itu kayaknya melanggar apa? Keyakinan kelas yang mana? Apa tentang kedisiplinan, apa tanggung jawab, atau kebersihan, atau ketakwaan, yang mana kira-kira? Sebenarnya yang disiplin. Yang disiplin. Oke. Yang keras dikit Bu Lila nggak dengar Saskia. Melanggar kedisiplinan. Contohnya tadi apa? Tidak membawa baju olahraga. Oke. Jadi tidak disiplin membawa sesuai jadwal hari itu. Oke. Nah, kira-kira yang menyebabkan Saskia ngantuk terus jadi lupa itu apa? Apa? Ayo dipikirkan. Misalnya kecapean atau apa? Ada kegiatan lain gitu? Apa kira-kira? Mungkin kecapean juga. Kecapean. Iya. Kadang-kadang kan mama lagi ada di luar kota, jadi kadang-kadang bantu kakak ngurusin anaknya gitu. Oh gitu. Bantu ngomong? Iya. Wah, Saskia pintar ini. Berarti kamu kelas 4 SD sudah
pintar ngomong, ponaan ya? Iya. Ponaan, wah hebat itu. Ya tadi lupa, tapi ada sisi baiknya. Saskia ternyata mungkin capek karena bantu tante ya. Tante ngomong anaknya, wah itu bagus. Ya nggak apa-apa Saskia. Saskia memang harus saling tolong menolong dan membantu ya, supaya ketika Saskia juga membutuhkan juga dibantu. Tapi Saskia juga nggak boleh lupa akan kewajibannya di sekolah. Salah satunya membawa jadwal sesuai hari itu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Saskia supaya tidak lupa lagi? Sepertinya aku harus menata jadwal lebih awal. Ya, lebih awal biar nggak ngantuk, nggak kecapean juga. Juga harus inget-inget terus yang harus dibawa apa, yang harus dilakukan juga apa. Dan harus inget konsekuensinya juga. Oke, karena dengan ingat konsekuensi, wah nanti daripada aku nggak bisa olahraga ya, daripada aku harus kasih tahu bu guru kenapa kok lupa, kenapa kok tidak membawa gitu ya. Oke, berarti tahu ya masalahnya. Jadi Saskia mau nata jadwal lebih awal. Kira-kira kapan nata jadwalnya? Yang buat nggak ngantuk, buat nggak capek gitu kapan? Biar ingat. Habis pulang sekolah juga bisa. Habis pulang les atau habis mandi. Iya. Berarti lebih awal ya, nggak di malam. Yang kemarin malam. Nah itu tahu kan, kalau malam jadi lupa, udah capek jadi lupa semuanya. Oke, berarti kapan nih Saskia mau mulai melaksanakan itu supaya nggak lupa lagi? Mulai besok ya? Janji? Janji? Tenang ya? Iya. Jangan lupa lagi. Karena nanti yang rugi siapa? Kita sendiri. Iya, Saskia sendiri toh? Iya. Gak bisa ketawa-ketawa sama temennya, gak bisa olahraga sehat sama temennya. Oke Saskia, terima kasih kamu mau bercerita dan ternyata memang kamu anak yang baik. Kamu tadi Bu Lila dengar ceritamu, kamu ada satu sisi nih yang Bu Lila nggak tahu, tapi ternyata Bu Lila tahu tentang Saskia. Oke, terima kasih Saskia. Saskia bisa kembali melanjutkan aktivitasnya. Atas dulu dong. Terima kasih ya. Aleta, sini dulu. Duduk sini. Gimana? Sudah istirahat? Sudah, Bu. Sudah makan? Sudah. Oke. Aleta kira-kira tahu nggak kenapa Bu Lila manggil Aleta ke sini di kantor? Karena saya telat masuk kelas, Bu. Oh, Aleta udah langsung sadar ya? Iya. Oke, karena telat masuk kelas. Oke, Bu Lila nggak mau langsung menyalahkan Aleta. Bu Lila pengen tahu, pasti Aleta melakukan itu pasti ada alasannya. Iya. Ya, sebentar Bu Lila mau tanya, menurut Aleta terlambat masuk ke kelas ketika bel istirahat sudah selesai, betul atau tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak, nggak usah tegang Aleta, Bu Lila nggak marahin kok. Oke, berarti menurut Aleta itu tidak baik ya? Iya, Bu. Oke, nah Bu Lila mau tahu alasan Aleta kok bisa terlambat masuk ke kelas, kenapa? Karena tadi waktu jam istirahat saya bermain-main bersama teman saya, Bu. Terus waktu saya ke kantin dan saat saya makan, waktu istirahat sudah selesai, Bu. Oh, jadi belum selesai makan ya Aleta? Iya, Bu. Oh, berarti Aleta main-main dulu sama temennya, terus kok lapar ke kantin, terus habis itu baru makan tiba-tiba belnya udah bunyi ya? Iya. Oke, terus Aleta meneruskan makan atau ditinggal? Saya menghabiskan makan dulu, Bu. Oh, itu yang bikin Aleta telat masuk ke kelas. Oke,
menurut Aleta itu tadi kan karena makan dulu, menghabiskan makan terus masuk ke kelas. Nah, kira-kira Aleta masih ingat enggak dengan keyakinan kelas yang kita punya? Masih, Bu. Oke. Kalau Aleta terlambat masuk ke kelas itu berarti Aleta melanggar apa? Melanggar keyakinan kelas, Bu. Yang mana, tahu nggak? Tahu, Bu. Yang mana coba? Yang disiplin, Bu. Wih, pintar sekali. Disiplin ya? Kok nggak disiplin? Karena apa? Karena saya telat, Bu. Oke, yang keras bilang nggak dengar? Karena saya telat, Bu. Oh, telat masuk kelas. Oke. Nah, kira-kira kalau telat masuk kelas itu, kalau Bu Lila yang nanti, oh nggak boleh nih Aleta jangan masuk kelas, harus begini. Nanti Aleta nggak tahu, bisa lupa. Tapi kalau sekarang Bunda tanya, kira-kira supaya Aleta tidak melakukan itu lagi, supaya nggak buru-buru, kira-kira apa nih Aleta mau apa, solusi apa, atau pemecahan masalah apa supaya Aleta nggak telat masuk kelas lagi? Saya akan makan dulu, setelah makan saya lalu bermain bersama teman-teman, Bu. Oke, berarti kalau istirahat yang pertama dilakukan apa? Makan. Makan dulu, makan sama minum ya. Ya. Terus setelah itu? Lalu bermain. Oke, bermain. Nggak salah kok, mau makan dulu, mau bermain dulu. Tapi supaya nanti tidak buru-buru, Aleta bisa makan dulu, lalu main sama teman, mau ngobrol sama teman, mau main sama teman, boleh. Kalau misalnya Aleta mau main dulu terus makan kemudian, itu boleh enggak? Tidak. Sebenarnya boleh sih, asal ingat waktu. Nah, betul. Asal ingat waktu. Boleh kok Aleta mau dibalik makan dulu lalu main, atau sebaliknya boleh, asal itu tadi seperti kata Aleta, tahu waktu. Nah, Bunda mau tanya, kapan Aleta mau melaksanakan itu tadi solusinya? Mulai besok, Bu. Tenang? Ya, Bu. Janji? Janji. Ya, berarti besok Aleta sudah nggak terlambat lagi masuk kelas ya? Iya. Ini kan Bu Lila panggil Aleta waktu pelajaran komputer. Nah, jadinya kan nanti merugikan Aleta sendiri kan? Iya. Nanti besok Aleta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan melakukan solusinya tadi ya besok ya. Ya. Oke, terima kasih Aleta. Sekarang Aleta boleh kembali lagi ke pelajaran komputer. Tos dulu dong. Ye, senyum sih. Oke, terima kasih ya. Yuk bisa kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Lila karena sudah mengajak saya mengobrol. Jadi dada saya sudah lega dan nggak malu-malu lagi karena nggak bawa baju olahraga. Dan saya juga tahu gimana kesalahan saya dan juga jalan keluarnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Lila. Jadi saya tidak malu-malu lagi dan juga nggak bingung gimana kalau saya lupa lagi. Terus kalau misalnya saya lupa lagi harus seperti apa, aku udah inget banget ya karena udah diajarkan sama gurunya sendiri, wali kelasnya sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih Bu Lila karena saat kemarin saya mengobrol jadi tenang. Sekarang saya tahu kesalahan saya. Lalu jadi saya tahu untuk memperbaiki diri saya. Bu Lila sudah
Terima kasih Bu Lila sudah mengajarkan saya untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Selamat siang, saya Ibu Eli Wahyu Setiawati, saya rekan dari Ibu Lila Sefriani, CGP Angkatan 11. Selama ini dalam pembelajaran saya sudah melihat Ibu Lila melaksanakan disiplin positif. Hal-hal yang sudah dilakukan yaitu membuat keyakinan kelas, kemudian melaksanakan pembiasaan setiap hari, kemudian melakukan restitusi kepada siswanya. Semangat Bu Lila. Saya Nila Afifah dari SD Negeri Salatiga 06. Dengan mengikuti diseminasi di SD Negeri Salatiga 06 mengenai budaya positif, saya jadi lebih mengerti untuk dapat menerapkan budaya positif tersebut di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Salatiga 06. Terima